Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Wabil khusus jamaah dari Majelis Ta'lim Jumat Subuh yang saya hormati. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pertemuan ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan kita harapkan juga bahwa dari pertemuan ini kita bersama-sama dapat menyimak beberapa hal dari petunjuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah sebuah hadis, ini yang akan kita bawakan adalah hadis yang berasal dari Abi Hurairah. Di situ disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat dari Abi Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr namanya, radhiyallahu anhu. Dia mengemukakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul islami afdal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diajukan pertanyaan kepada beliau, dimohonkan pemecahan masalah oleh sahabat ketika itu kepada beliau dengan pertanyaan, ayyul amali afdal, amal apa yang lebih utama untuk dilakukan wahai Rasulullah? Demikianlah kira-kira gambaran pertanyaannya. Rasulullah menjawab, qal imanun billah wa rasulih. Jawaban pertama dari Rasulullah adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Seperti kita maklum, aktivitas iman itu adalah aktivitas percaya dari seseorang berkaitan dengan pihak lain. Kalau qala imanun billahi wa rasuli, kalau di sini disebutkan iman kepada Allah dan Rasul, tentu ini berkait dengan Allah sebagai pencipta dan Rasul sebagai utusan Allah. Ini jawaban pertama. Qila thumma madza? Orang itu pun masih bertanya lagi, masih mempertanyakan lagi, masih meminta jawaban lagi. Qila thumma madza? Kemudian apa lagi setelah itu? Qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila, dipertanyakan lagi, thumma madza? Sahabat itu masih belum puas, masih bertanya sekali lagi, thumma madza? Kemudian apa lagi setelah itu? Qala, Rasulullah menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Para pendengar, hadirin wal hadirat, Islam yang utama,
yang dipertanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah adalah Islam yang ingin memang dijelaskan ke tengah-tengah kita. Dari yang paling tinggi, kemudian apa setelah itu, dan apa lagi setelahnya. Jawaban yang pertama bahwa imanun billah wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya adalah aktivitas kepercayaan yang unggul di atas segala kepercayaan apapun. Maka orang yang pertama-tama iman kepada Allah, dirinya itu, nalarnya itu nyampe. Bukan saja kepada apa-apa yang konkret dilihatnya, tetapi apa-apa yang gaib. Padahal gaib itu ada kalanya gaib sama sekali karena kita tidak bisa melihat ya gejala-gejalanya sekarang, kecuali lewat mata hati misalnya begitu, lewat tanda-tanda alami ini. Tapi beliaunya ini tidak bisa dilihat sekarang. Ya, terutama secara fisik. Tapi secara hakikat dapat kita lihat. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman kepada Allah itu bisa diperhatikan dari ayat-ayat Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah di mana alam ini, makhluk ini tidak ada. Untuk tanda bahwa Allah berkuasa, diciptakanlah semua ini. Di mana sebelumnya yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakanlah jagat ini. Ya planet bumi, ya planet langit, matahari, dan apapun yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah kita. Kemudian kita iman juga wa rasulih, kepada rasulnya Allah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Beliau adalah diutus oleh Allah ke tengah-tengah kehidupan, bahkan diutusnya adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, penebar rasa kasih sayang ke tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini, yang akan sambung nanti di akhirat yang akan datang. Yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah. Dalam hidup ini tidak monoton. Hidup ini adalah perjuangan. Dan perjuangan itu banyak warnanya. Berjuang di lingkungan rumah tangga. Sebagai suami bertanggung jawab mencari nafkah bagi istrinya. Juga bisa jadi dia mengajak bersama-sama istrinya melengkapi kebutuhan rumah tangga. Menjalankan rumah tangga yang bagus di lingkungannya masing-masing, itu adalah sebuah perjuangan. Selain itu, melanjutkan studi bagi orang yang masih sedang belajar, itu adalah perjuangan juga. Dan perjuangan juga adalah menjadikan dirinya eksis dalam kehidupan ini. Bisa hidup dengan baik, hidup dengan layak, hidup menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah perjuangan. Dan tentunya bagi muslim tidak melupakan bahwa ada tugas ya dalam rukun Islam yang kita kenal dengan melaksanakan ibadah haji. Tatkala menunaikan ibadah haji, yang diinginkan dari orang itu adalah haji yang tidak sekedar pergi ke Mekah Madinah. Tapi haji yang diinginkan adalah haji yang mabrur. Haji yang telah meninggalkan ungkapan-ungkapan yang tidak senonoh. Haji yang dijaga dari perilaku-perilaku maksiat. Haji menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Dan hanya fokus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang layak dilakukan, yang pantas dilakukan sesuai dengan tata aturan yang diatur, yang diberi petunjuk oleh Al-Quran dan Al-Hadis, serta ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam ayat-ayat, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Nah, 3 kelompok hal itulah
yang dianggap sebagai afdal, utama untuk dilakukan. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjuang di tengah-tengah kehidupan ini. Berjuang itu artinya berani hidup orang itu. Bukan berani mati. Kalau sekedar berani mati ya bukan itu esensi hidup. Ya, kecuali terkait dengan hal-hal di mana agama diinjak-injak. Terkait dengan adanya aturan yang mengejek peri kemanusiaan dalam kehidupan ini. Itu lain perjuangannya. Bisa jadi melakukan sesuatu yang apapun yang diatur oleh agama bisa kita lakukan. Dan yang terakhir tentunya adalah haji yang mabrur. Tatkala kemampuan lahir dan batin dari kita sudah siap, istita'ah sudah oke, maka haji yang terbaik bagi kita adalah haji yang mabrur, yang ditunaikan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Itu hadirin dan hadirat para jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan dengan 3 hal yang afdal utama ini yang kita lakukan, aktivitas kita manfaat dan bermanfaat tentunya bagi diri kita dan bagi lingkungan kita dan muslimin serta muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.